Ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan belum memutuskan terkait dengan perpanjangan masa PPKM darurat selama 6 minggu. Pemerintah saat ini tengah mengkaji data-data mengenai penerapan PPKM darurat yang sedang berlaku. Pemerintah saat ini belum memutuskan akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat atau tidak. Pemerintah tengah melihat data-data sebelum memutuskan untuk memperpanjang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kondisi ekonomi jika PPKM darurat diperpanjang. Pemerintah juga akan bertemu dengan guru besar di Universitas Indonesia untuk berdiskusi soal perpanjangan PPKM darurat ini. Sementara itu, Ketua Umum DPD HIPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, wacana perpanjangan PPKM darurat tersebut membuat pengusaha semakin kebingungan dihantui ketidakpastian. Sebab hal ini menjadi kondisi berat bagi pelaku usaha, terlebih sektor non-esensial dan kritikal diharuskan tutup selama PPKM darurat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai dunia usaha dan juga wacana perpanjangan PPKM darurat sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Sarman. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Pak Sarman. Salam sehat dan semangat selalu. Baik. Walaupun memang kondisinya sekarang membuat teman-teman pengusaha sedikit kebingungan, apalagi kemudian ada wacana perpanjangan PPKM darurat. Sebelum saya membahas spesifik mengenai wacana tersebut, sejauh ini evaluasi ataupun mungkin opini objektif kemudian yang didapatkan dari teman-teman pengusaha dari PPKM darurat yang selama ini diterapkan seperti apa efektivitasnya, Pak Sarman? Ya, jadi gini Mas Suki. Kalau kita lihat ya kondisi dunia usaha saat ini ya, terutama sektor-sektor perdagangan, pariwisata dengan turunannya, kemudian juga UKM, aneka jasa, transportasi. Kalau kita lihat dalam perjalanannya dari tahun yang lalu sampai saat ini sebenarnya kan pada posisi bertahan. Bertahan dengan cash flow yang sangat-sangat tipis sekali. Ya, dengan asumsi dan harapan bahwa di awal tahun 2021 ini ekonomi kita sudah mulai pelan-pelan akan mengalami suatu kondisi ke arah yang lebih baik. Itu harapannya, dan pemerintah juga kan kelihatannya juga awalnya juga memiliki keyakinan untuk itu, makanya membuat satu target pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu 7%. Tapi dalam perjalanannya kita lihat ternyata bahwa kasus COVID ini pasca Idul Fitri ternyata di luar daripada dugaan kita, bahkan lebih dahsyat daripada tahun yang lalu. Dan saat ini kita lihat kemarin pengumuman 56.000. Jadi memang ini angka yang mengkhawatirkan. Dan ketika memang pemerintah akhirnya memutuskan status daripada PPKM mikro menjadi PPKM darurat, ya memang pengusaha itu semakin resah dan gelisah dan pasrah gitu, karena kita tahu bahwa berbagai sektor usaha dari yang ada di Pulau Jawa dan Bali, apalagi non-esensial dan kritikal, itu diharuskan tutup. Ya, apalagi kita lihat seperti mal. Nah, jadi kita lihat memang kami dari pengusaha sangat-sangat memang menaruh besar terhadap PPKM darurat ini yang direncanakan sampai tanggal 20 dengan indikator bahwa kita akan mampu mengendalikan daripada penyebaran virus corona ini sampai ke titik paling rendah. Tapi kita lihat sampai saat ini ternyata memang dari sisi pelaksanaan di lapangan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sudah mulai signifikan. Itu dibuktikan dengan perkantoran, kemudian mal yang tutup, dan juga aktivitas di jalan juga sudah kelihatan agak sepi. Tapi kasus COVID ini ternyata masih tinggi. Nah, ini makanya ada wacana-wacana yang kami dengar membuat pengusaha juga semakin gelisah dan ketidakpastian. Itu Mas Suki. Baik, Pak Sarman, tentu saja terhadap sektor non-esensial, PPKM darurat memberikan dampak yang sangat-sangat signifikan. Tapi untuk sektor yang esensial sendiri, dibandingkan kemudian masa sebelum diberlakukannya PPKM darurat, seperti apa penurunannya?
Ya, kalau kita lihat ya, tetap kan yang sektor-sektor, maksudnya yang esensial ya. Ya, yang non esensial tentu saja ini ditutup, kemudian ada dampak yang signifikan. Tapi untuk yang esensial, ada kemudian faktor-faktor yang menyebabkan konsumsi dari masyarakat juga kemudian menurun karena daya belinya juga menurun. Untuk sektor esensial seperti apa sejauh ini? Adakah kemudian pengaruhnya jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum PPKM darurat? Saya rasa begini ya, yang namanya sektor usaha sebenarnya, yang namanya walaupun kritikal dan esensial, sebenarnya juga sama. Mereka juga pasti terdampak juga. Ya, pokoknya dari sisi katakanlah mungkin sektor keuangan ya. Sektor keuangan dengan keterbatasan ruang gerak masyarakat pasti juga akan menurun. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa saat ini diperbankan sekali, banyak sekali dana yang tidak terserap untuk dipinjam oleh para pengusaha-pengusaha kita. Karena kita lihat para pengusaha-pengusaha kita ini ingin menambah modal kerjanya dalam kondisi seperti ini tidak akan mungkin. Karena daya beli masyarakat kita juga sangat-sangat menurun. Kemudian juga mengembangkan usaha dalam kondisi seperti ini juga kan tidak akan mungkin. Nah, pasar modal juga itu berpengaruh. Kemudian juga kita lihat ya, industri yang berorientasi ekspor misalnya. Itu juga hanya sebagian kecil yang bisa karena kita lihat juga bahwa masalah penyebaran COVID ini juga seluruh dunia juga masih kena. Jadi kalau dilihat dari sisi apakah mereka berdampak, semua juga akan berdampak. Hanya mereka masih bisa aktivitas. Baik. Karena mereka 50% masih bisa masuk. Tapi sesuatu perdagangan yang lain yang saya katakan tadi, sama sekali tidak ada omset. Ya, katakanlah misalnya Mas Uki, di mall. Di mall itu di sana ada banyak pedagang-pedagang di sana. Di sana ada pedagang fashion, sepatu, tas, bahkan toko-toko handphone, servis handphone, dan aneka toko-toko yang lain. Udah tutup hampir 2 minggu, sampai tanggal 20 besok. Jadi kalau kita diperpanjang lagi misalnya Mas Wiki, bisa dibayangkan, tidak ada profit, tidak ada omset, sedangkan biaya operasional harus berjalan, ini kan tantangan besar gitu loh. Gaji karyawan harus dibayar, mereka harus membayar tenan, sewa tempat. Coba dibayangkan bagaimana mereka mengatur cash flow-nya. Walaupun gitu. ada konsekuensi yang sangat-sangat besar, tapi kemudian jika PPKM darurat yang diperpanjang adalah sebagai salah satu solusi untuk menekan jumlah positif COVID-19, ini mungkin jadi pilihan yang terakhir yang kemudian harus diambil pemerintah. Nah, terkait dengan opsi ini, bagaimana sebetulnya teman-teman pengusaha melihat? Sejauh ini untuk penerapan PPKM darurat yang diterapkan, apakah ada PHK yang dilakukan? Dan terkait dengan wacana perpanjangan PPKM darurat, apakah ini akan menguatkan kemungkinan terjadinya PHK ataupun mungkin secara jumlah akan lebih banyak, Pak Sarman? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa selama PPKM darurat ini, saya yakin sampai tanggal 20, kemungkinan pengusaha-pengusaha kita ini akan mampu untuk bertahan walaupun dengan cash flow-nya yang sangat-sangat sekarat. Kita masih yakin itu. Tapi kalau misalnya sampai ini diperpanjang, maka ada 3 kemungkinan Mas Uki. Yang pertama, mungkin ada juga pengusaha-pengusaha kita yang kemungkinan mampu bertahan dengan ya cash flow seadanya. Artinya pasti ada komunikasi dengan para pekerja-pekerjanya. Ya mungkin apakah dengan cara gaji mereka mungkin diturunkan dengan kondisi seperti ini dan tunjangan-tunjangan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, ada kemungkinan juga akan melakukan PHK atau mungkin merumahkan. Nah, ini juga akan kemungkinan. Kemudian yang ketiga, yang paling ekstrim, ya mungkin bisa menutup usahanya. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang kita khawatirkan. Tapi kan ini akan kembali kepada daya tahan masing-masing pelaku usaha, Mas Wiki. Baik, untuk menguatkan daya tahan dari dunia usaha, Kementerian Keuangan ataupun Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu menyampaikan, saya melihat di akun pribadi dari Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa APBN sudah siap mendukung pelaksanaan PPKM darurat begitu. Ada beberapa insentif untuk dunia usaha, diantaranya adalah angsuran PPh 25, tarif PPh badan, PPh final UMKM, PPNBM dan lain sebagainya untuk kendaraan. Kemudian juga ada dukungan UMKM dan juga korporasi. Selama berjalannya PPKM darurat sejauh ini, Pak Sarman, sejauh mana insentif-insentif ini terserap ataupun terdistribusi dengan baik di dunia usaha?
Ya, Mas Suki. Jadi memang dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera hadir. Pertama dari sisi menggerakkan ekonomi, bahwa memang swasta, ya apalagi sektor-sektor perdagangan misalnya, pariwisata, transportasi, tidak akan mungkin bisa diandalkan untuk menggerakkan ekonomi kita. Padahal ini adalah merupakan penggerak utama ekonomi kita. Maka pemerintah harus hadir dengan apa? Ya dengan APBN. Nah, bagaimana supaya bantuan sosial, subsidi gaji, bantuan modal kepada UKM misalnya, dan juga terhadap korporasi, itu harus segera dilontorkan ya supaya memiliki daya tahan. Itu pertama. Yang kedua adalah berbagai stimulus, berbagai relaksasi, berbagai insentif, maupun kebijakan-kebijakan keringanan pajak lainnya. Kami sangat berharap, sangat urgent segera dievaluasi pemerintah. Tanda kutipnya adalah implementasinya di lapangan. Apakah memang sudah efektif, ataukah masih ada hambatan-hambatan? Yang dirasakan oleh teman-teman pengusaha seperti apa, Pak? Efektif atau tidak? Ada hambatan atau tidak? Kami melihat begini, misalnya ketika ada teman-teman kita ingin mengurus supaya diberikan tenggang waktu untuk mencicil atau mengembalikan namanya pinjaman pokok atau mungkin bunga misalnya. Ya antara bank yang satu dengan bank yang lain itu bisa berbeda dari sisi kebijakan. Padahal mungkin kan dari atas sama. Nah, makanya kita sangat melihat bahwa supaya berbagai kebijakan pemerintah ini implementasinya betul real di lapangan, ini harus dicek dan dievaluasi. Hambatannya di mana? Kalau memang dari sisi kebijakan juknisnya belum jelas, bikin yang pasti supaya kebijakan di atas dengan pengambil keputusan yang paling bawah itu sama, sehingga pengusaha-pengusaha betul-betul dapat melakukan itu di lapangan untuk mengurangi bebannya. Nah itu yang sangat kita harapkan. Kemudian masalah-masalah pajak. Nah kemudian bantuan-bantuan atau keringanan-keringanan yang langsung dapat menyentuh operasional pengusaha, Mas Wiki. Ataukah itu misalnya keringanan listrik misalnya, keringanan air misalnya, kemudian PBB misalnya pajak daerah, bahkan distribusi yang lain. Ya, temuannya terkait dengan hal itu seperti apa? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Sarman.